Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama aku Jenny Tiara Kasih. Aku adalah murid SMP Negeri 4 Pekalongan. Kali ini aku lagi di kota Semarang loh teman-teman. Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki sejumlah objek wisata rekreasi. Selain itu, Semarang juga memiliki aneka kulinernya seperti lumpia, wingko babat, bandeng presto, dan lain-lain. Daripada kalian penasaran, yuk kita telusuri kota Semarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku memilih wisata edukasi ke Museum Ronggo Arsito. Selain kita berwisata, kita juga mendapat berbagai macam pengetahuan tentang kebudayaan, sejarah, kesenian yang dimiliki bangsa Indonesia. Oh iya teman-teman, kalian enggan atau mungkin tidak suka berwisata ke museum karena museum itu tempat yang membosankan dan bahkan tidak menghibur. Tapi jangan salah, museum sekarang adalah museum masa kini yang banyak berinovasi dan kreasi, yang mana wahananya memamerkan benda-benda beraneka ragam dan tata letaknya didesain menarik dan estetik, sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah di dalam museum. Museum Ronggo Arsito ini didirikan dan diresmikan pada bulan Juli tahun 1989 oleh Profesor Dr. Fuad Hasan. Bangunannya sendiri memiliki gedung yang menyimpan berbagai koleksi di dalamnya. 4 gedung diantaranya adalah Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D. Sebelum masuk ke museum, kita mengisi buku tamu dulu, lalu membeli tiket seharga Rp2.000 untuk anak-anak dan Rp4.000 untuk dewasa. Gimana? Terjangkau kan? Dan meletakkan tas bawaan kita ke loker yang tersedia. Nah, sekarang yuk kita masuk ke Gedung A. Di Gedung A lantai 1 merupakan ruang sejarah bertemakan alam. Jadi kalau kalian masuk, kalian udah bisa tuh lihat bebatuan dan aneka meteoroid. Seperti sekarang ini aku sedang melihat batu kuarsa. Gimana nih teman-teman? Baru di Gedung A aja udah sebagus dan sekeren ini. Gimana gedung-gedung lainnya? Dijamin deh, kalian gak bakal nyesel dan puas banget datang ke museum ini. Nah, setelah melihat batu kuarsa, aku di sini melihat batu jasper. Selain batu kuarsa dan batu jasper, di sini juga ada beraneka macam batu-batu lainnya loh. Yang pasti tak kalah menariknya. Karena ruangan ini adalah ruang sejarah bertemakan alam, jadi kalian bisa tuh melihat sejarahnya batu kuarsa, batu jasper, atau batu-batu lainnya. Nah, selain batu-batu, di sini juga menampilkan pasir dan juga di sini ada meteoroid loh. Keren banget kan? Kalian bisa melihat meteoroid tanpa harus pergi dulu keluar angkasa. Tidak hanya melihat meteoroidnya saja, kalian juga bisa mengetahui sejarahnya loh. Gimana teman-teman? Keren kan? Setelah dari lantai 1, kita menuju ke lantai 2 nih teman-teman. Di lantai 2 ini menyajikan wahana tentang paleontologi atau tentang zaman purba. Nah, kalau kalian kesini, kalian bisa tuh lihat-lihat tentang fosil-fosil kuno, masyarakat kuno, bebatuan, kayu-kayu kuno, dan lain-lain. Sekarang kita sudah ada di Gedung B nih teman-teman. Di Gedung B lantai 1 berisikan peninggalan budaya dan kerajinan dari peradaban Hindu-Buddha. Di sini kalian bisa melihat lingga dan nyoni, arca-arca, kentongan, kendi, candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Pokoknya banyak banget deh. Di Gedung B lantai 2 kalian bisa melihat keramik dan batik. Keramik di sini ada keramik lokal maupun keramik Asia. Oh iya teman-teman, di sini tidak hanya menyajikan dan memamerkan macam-macam batik, di sini juga menjelaskan teknik-teknik membatik. Nah, kalau kayak gini kita kan jadi menambah ilmu baru, iya nggak teman-teman? Nah, gimana nih teman-teman di Gedung B-nya? Sekarang kita ke Gedung C yuk. Di Gedung C lantai 1 ini menampilkan sejarah
dan senjata yang digunakan pada zaman dahulu loh. Nah, kalau di gedung C lantai 2, kalian bisa melihat teknologi dan transportasi zaman dulu. Seperti sekarang ini, aku melihat transportasi dan teknologi zaman dulu, seperti alat pembajak sawah ini. Selain alat pembajak sawah, di sini juga ada alat gilingan tebu. Gimana nih teman-teman? Keren kan? Beralih ke gedung C, sekarang kita ke gedung D. Lantai 1 gedung D memamerkan tentang pembangunan, numismatik, heraldik, tradisi Nusantara, ruang intisari, dan hibah. Lantai 2 gedung D menampilkan kesenian. Kesenian yang ditampilkan di lantai 2 gedung D ini salah satunya adalah penyelenggaraan wayang kulit dan juga pertunjukan seni musik. Nah, setelah kita mengunjungi Museum Ranggawarsita, tentunya kita menambah ilmu dan wawasan baru tentang kebudayaan, sejarah, dan kesenian bangsa Indonesia. Diharapkan kalian memilih tempat wisata ke museum, terutama kita sebagai penerus bangsa. Keep fighting and keep be optimistic. Kenali Museum Indonesia, jaga dan lestarikan museum kita tercinta.